Perkenalkan, nama saya Gideon Saputra, NIM 2021 6212. Tadi saya akan mempresentasikan mengenai program arsitektur mata kuliah metode perancangan arsitektur. Di mana garis besar presentasi saya kali ini yaitu pertama definisi desain, lalu apa itu program dan pemrograman, ada apa itu program fungsi, apa itu program ruang, apa itu program site, dan desain seorang arsitek. Pertama, definisi desain. Desain merupakan upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada awalnya, istilah desain di Indonesia merupakan kata baru dari desain atau bahasa Inggris untuk kata rancang, rancangan, atau merancang. Namun kurang mengekspresikan sebuah keilmuan. Oleh Ruskin and Morris, tokoh anti-industri di Inggris pada abad ke-19, kata desain diberi bobot sebagai seni berketerampilan tinggi, art and craft. Kata desain dirujuk oleh keilmuan arsitektur untuk menunjuk sebuah proses kreatif yang melibatkan keterampilan dan seni untuk memecahkan persoalan-persoalan arsitektural dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang berupa wadah kegiatan. Desain merupakan gabungan-gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan yang secara umum dibagi menjadi 6, yang itu yang pertama ada humanities, social science, engineering, arts and aesthetic, mathematics, natural science. Dari keenam ilmu pengetahuan itulah yang dapat membentuk menjadi sebuah desain. Lalu pada pengetahuan desain yang dibagi menjadi 4, yaitu ada object knowledge, practice knowledge, process knowledge, theoretical knowledge, yaitu di mana pengetahuan tentang objek, yaitu object knowledge, mencakup sistem, susunan struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. Lalu untuk pengetahuan tentang praktik atau practice knowledge, yaitu pengetahuan tentang kegunaan, fungsi, dan utilitas objek. Lalu ada pengetahuan tentang proses, yaitu process knowledge, yaitu pengetahuan tentang metodologi desain, proses desain, proses produksi, dan konsumsi. Lalu ada pengetahuan tentang teori atau theoretical knowledge, yaitu pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain, baik teori tentang objek itu sendiri, dimensi mental, dimensi pertukaran ekonomi, pertukaran harga, dimensi sosial, dan dimensi estetik. Lalu proses desain itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama programming, yang kedua ada schematic design. Di mana programming bersifat analisis, yaitu di mana kita mencari upaya-upaya penelusuran masalah. Lalu yang schematic design yaitu bersifat sintetis, di mana kita berupaya untuk memecahkan masalah yang telah kita cari, dan di mana proses yang dilakukan arsitek pada schematic design yaitu dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Lalu, apa itu program dan pemrograman? Yaitu program merupakan sekumpulan informasi spesifik yang berisi tentang persyaratan-persyaratan dari suatu kebutuhan, baik kebutuhan aspek isi maupun aspek wadah, untuk diterjemahkan secara berurutan ke dalam konsep perencanaan dan perancangan, skema desain, pengembangan desain, dan desain akhir atau definitif. Sedangkan pemrograman merupakan proses identifikasi dan pendefinisian kebutuhan dari suatu proyek dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan dari klien ke dalam desain. Secara umumnya, proses perancangan dimulai dari pemrograman, yaitu di awalnya, dan diakhiri dengan desain yang sudah jadi, dan selalu dimulai dari gagasan atau ide dari klien sebagai pengguna atau pemilik atau penjanaan dana, di mana arsitek mempunyai tugas untuk menerjemahkan gagasan atau keinginan dari klien dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat mengolah informasi agar dapat dimengerti dan diterima oleh klien. Program fungsi merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi dari perancangan, yang terdiri dari informasi spesifik tentang pelaku dan kegiatan, pengidentifikasian dan penginterpretasian terhadap pelaku dan kegiatan dilakukan dengan menganalisis latar belakang, pengertian manfaat, tujuan, dan sasaran dari fungsi suatu yang akan dirancang. Di mana dalam program fungsi pelaku, yang pertama ada program sivitas, yaitu jenis dan jumlah pelaku. Dalam analisis terhadap jenis dan jumlah pelaku, pertanyaan yang diajukan adalah siapa saja yang berkegiatan dan berapakah jumlahnya. Lalu ada karakteristik pelaku, yaitu analisis karakter terhadap pelaku kegiatan yang didasarkan atas sifat, tugas, dan atau perannya. Pertanyaan yang ditanyakan ialah bagaimana sifat atau peran-peran masing-masing pelaku. Lalu yang ketiga, kelompok pelaku. Kelompok pelaku merupakan analisis terhadap urgensinya pada fungsi yang akan dirancang. Di mana pertanyaannya yaitu ya siapa pelaku utama, penunjang, dan pendukung agar fungsi dapat berlangsung secara optimal. Kegiatan atau aktivitas dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jenis dan intensitas kegiatan, yaitu
adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan intensitasnya adalah durasi dan sifat dari kegiatan tersebut. Lalu ada proses desain, proses kegiatan. Proses kegiatan merupakan gambaran skematik dari tahapan dan alur kegiatan, didasarkan atas pelaku dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu hubungan kegiatan, yaitu hubungan kegiatan adalah kaitan kegiatan satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan sistem fungsi. Hubungan kegiatan dapat dinyatakan dengan hubungan erat, sedang dan jauh. Kelompok kegiatan adalah pengidentifikasian terhadap jenis kegiatan berdasarkan intensitas dan hubungan kegiatan tersebut. Kelompok kegiatan dinyatakan dengan kelompok kegiatan utama, penunjang, dan pendukung. Lalu yang terakhir ada kebutuhan kegiatan atau alat dan utilitas, di mana kebutuhan kegiatan adalah segala peralatan, perlengkapan, dan kondisi berkaitan dengan utilitas bangunan yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut. Lalu ada program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Program ruang dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang yang dibutuhkan oleh tiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama, dinyatakan dalam satu identitas. Hubungan ruang itu hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan, yang dinyatakan dalam hubungan erat, sedang, dan jauh. Lalu kelompok ruang merupakan kelompok ruang yang dibagi menjadi kelompok utama, penunjang, dan pendukung, sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Lalu ada sifat dan syarat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku, dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang, berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Biasanya mempertimbangkan kenyamanan berkegiatan dan berhubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Lalu ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Syarat ruang. Ada 2 cara untuk menentukan kebutuhan luas ruang, yaitu berdasarkan standar dan berdasarkan studi ruang. Lalu yang keenam ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Lalu yang terakhir ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Lalu program site. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perencanaan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Perhitungan kebutuhan site. Perhitungan kebutuhan site merupakan pendapatan perhitungan kebutuhan luas site didasarkan atas total kebutuhan luas ruang atau bangunan, ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB, atau building coverage atau BC untuk bangunan hanya berlantai 1. Biasanya dinyatakan dalam persen, yaitu misalnya KDB bangunan 50%. Atau koefisien lantai bangunan atau KLB itu floor area ratio FAR untuk bangunan yang lebih dari 1 lantai, yang biasanya dinyatakan dalam angka, misalnya KLB bangunan itu 1. Seperti contoh perhitungan KDB dan KLB dapat dilihat pada gambar, yaitu di mana kita asumsikan luas lahan yaitu 10.000 meter persegi, di mana luas lantai dasar yaitu 4.000 meter persegi, dan KLB-nya sama dengan 7. Jadi kita dapat menjawab berapakah KDB-nya, yaitu dengan masukkan rumus luas lahan dikali KDB, yaitu 10.000 meter persegi dikali 40%, dapatlah hasil 4.000 meter persegi. Lalu untuk KLB-nya, yaitu dengan rumus di KLB dikali luas lahan, di mana KLB 7 dikali 10.000 meter persegi, kita dapat 70.000 meter persegi. Lalu untuk menentukan jumlah lantai, kita dapat menggunakan rumus KLB dibagi KDB, di mana 70.000 meter persegi dibagi 4.000 meter persegi, sehingga dapat 17,5, di mana kita bulatkan menjadi 17, yaitu 17 lantai. Lalu selanjutnya ke penentuan alternatif site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama, yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Penetapan site terpilih berdasarkan penentuan alternatif site di atas. Tahap berikutnya adalah penetapan site yang terpilih atau digunakan.
atau dimanfaatkan dengan cara yang sama dengan di atas, yaitu penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Lalu ada kondisi existing dan analisa site. Kondisi site, existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site yang terpilih. Pemahaman mendalam atas informasi tentang keberadaan dan keadaan site merupakan salah satu faktor penentu tercapainya rancangan yang efektif atau berhasil guna, sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien, yaitu berdaya guna, sesuai dengan kebutuhan, di mana dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah bentuk dan dimensi site yang berkaitan dengan kondisi bentuk dan dimensi site, baik itu bentuk beraturan ataupun tidak beraturan. Lalu ada lingkungan sekitar site, di mana kita harus memperhatikan kondisi sekitar, apakah terdapat jalan, drainase, listrik, air bersih, ataupun limbah pada area site. Lalu yang ketiga ada topografi, di mana terkait dengan kontur lahan, apakah kontur site kita tinggi atau rendah permukaan tanahnya. Lalu yang keempat ada klimatologi, di mana terkait dengan kondisi arah terbit matahari, suhu, kelembaban, dan hembusan angin. Lalu yang kelima ada hidrologi, yang terkait dengan kondisi kandungan air dalam tanah. Lalu yang keenam ada geologi, yaitu yang terkait dengan struktur atas susunan jenis tanah dan kedalaman tanah keras. Lalu keenam sampai ketujuh ada traffic sekitar site, di mana terkait dengan kondisi lalu lintas, arus jalan, kebaratan, dan kondisi jalan pada area site. Lalu yang terakhir ada vegetasi site, yaitu terkait dengan jenis, jumlah, dimensi, dan letak tumbuhan yang ada di site, di mana dipergunakan untuk mempertimbangkan masa bangunan dan vegetasi yang akan dipertahankan. Oke, baik, selanjutnya ada terkait desain seorang arsitek, yaitu Andra Martin. Isandra Martin atau Andra Martin merupakan sosok yang memperkaya arsitektur di Indonesia. Lahir di Bandung tahun 1962, ia lulus dari jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parayangan Bandung tahun 1988. Mengawali karir di Geraha Cipta Hadiprana selama hampir 1 dekade, di mana pada tahun 1998 ia kemudian mendirikan Biro Konsultan Andra Martin di Jakarta. Perubahan arsitektur modern yang klaim menjadi karakter kuat dari gaya desain Andra Martin. Proyek-proyek yang dikerjakan Andra Martin yaitu mulai dari proyek residensial, furniture, bangunan berskala besar, hingga urban design. Di mana semua desain yang ia buat diawali dengan mewawancarai kliennya demi memahami karakteristik kliennya dan mencari informasi sedetail-detailnya tentang kliennya. Lalu baru ia akan mengimplementasikan desainnya dengan kondisi site, dan ia akan berusaha untuk membuat desain bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien, yang tentu juga mendesain bangunan yang sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Seperti yang dapat terlihat di gambar, yang salah satu foto bangunan merupakan rumah tinggal dari sang arsitek, yaitu Andra Martin, di mana rumah pribadi Andra Martin menggunakan material berbahan beton dan kayu, di mana material beton yang menunjukkan kejujuran dari materialnya, dan warna abu yang memberikan kesan soft dan mampu menetralisir warna debu, di mana area sekitar merupakan area padat padat perkotaan yang eh, ramai akan debu. Lalu warna kayu yang memberikan kesan alami. Lalu setiap ruang yang dibuat oleh Andra Martin dibuat terbuka, di mana memberikan kesan menyatu dengan lingkungan sekitar dan mampu memberikan sirkulasi dan pencahayaan alami pada tiap-tiap ruang, serta menjadikan bangunan itu menjadi hemat daya. Berikut gambar-gambar dari salah satu proyek Andra Martin, yaitu ada IH Residence yang berlokasi di Bandung, dan juga ada Syed Yusuf Discovery Park yang berada di Sulawesi. Lalu ada Conrad Chapel di Kuta, Bali. Dan ada Secret Garden Village di Tabanan, Bali. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.